Talks dengan tema solusi lengkap untuk industri nasional dan global. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Juliana Sari yang insya Allah akan memandu acara Halal Talks kita pada malam hari ini sampai nanti selesai. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, karena nanti saya punya banyak sekali hadiah-hadiah yang menarik untuk Bapak dan Ibu semua. Saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah ada di depan. Saya perkenalkan, ada Pak Dodi Irwanto dari tim bimbingan teknis BBSPCI KKP. Dan ada Pak Gunawan Priambodo dari LPH BBSPCI KKP. Sebenarnya sumber kita masih ada satu lagi, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak sudah menyediakan waktu kita untuk berkumpul dan berbagi ilmu dengan kita pada waktu ini. Sebelum masuk di acara yang pertama, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa saja agenda kita malam hari ini. Acara kita yang pertama nanti akan dilakukan dengan talk show dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Lalu nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab dan kemudian ada closing penutupan. Untuk memasuki acara kita yang pertama pada malam hari ini yaitu talk show, saya mohon izin Bapak Ibu, saya mau duduk di samping para narasumber kita ini. Saya mau menyapa dulu nih pada para narasumber, bapak-bapak di sini, Bapak Dodi dan Bapak Gunawan. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Juliana, assalamualaikum. Alhamdulillah baik semua. Ini kita langsung mulai aja ya Pak ya, acara talk show-nya ya. Kan kalau saya baca nih ya, temanya itu kan Halal Talks kita malam hari ini itu solusi lengkap untuk industri halal nasional dan global. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Dodi dulu ya Pak ya. Pak Dodi, sebenarnya kenapa sih harus ada sertifikasi halal? Kan kita itu kan tinggal di Indonesia ya, mayoritasnya itu kan muslim. Kenapa sih harus ada sertifikasi halal gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Juliana. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Juliana. Misal Mbak Juliana mau membeli sesuatu begitu di supermarket katakanlah, ada dua produk, yang satunya ada logo halalnya, kemudian yang kedua itu tidak ada logo halalnya. Kira-kira Mbak Juliana pilih yang mana? Kira-kira? Kalau saya ya jelas pilih yang halal Pak. Nah, itu secara tidak saja kita sudah diarahkan karena halal ini adalah bagian dari keyakinan, terutama sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa meyakinkan diri sebagai deklarasi bahwa kita telah membeli produk yang benar-benar tidak mengandung zat-zat yang diharamkan. Otomatis secara hati, secara ketenangan, syar'i juga kita akan otomatis memilih produk-produk yang sudah ada logo halalnya. Apalagi kalau kita pergi ke luar negeri misalnya, logo halal itu menjadi sesuatu yang amat pokok, menjadi panduan kita, terutama kita sebagai wisatawan misalnya di suatu negara ataupun dimanapun itu akan menjadi guideline kita kira-kira makanan yang akan saya makan ini halal atau haram begitu. Nah, ini adalah sebuah deklarasi, intinya adalah declare begitu, declare bahwa produk ini menjadi produk yang halal begitu. Masya Allah sekali jawaban dari Pak Dodi yang Bapak Ibu. Sekarang kalau saya mau tanya nih Pak ya, ribet nggak sih kalau mau dapat sertifikat halal itu? Ya, memang bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal ini rasa persyaratannya cukup banyak begitu, dari pengurusan dokumen, kemudian pembuatan akunnya,
sampai pada kegiatan auditnya. Kalau dibayarkan otomatis pusing begitu ya bagi seorang pelaku usaha. Namun di kegiatan di BPKKP ini, di salah satu bimbingan teknis ini memberikan solusi itu semua. Jadi dari pelaku usaha itu pokoknya yang penting menyiapkan untuk menghalalkan produknya, dari sisi E to Z-nya akan diuruskan begitu. Jadi misalnya pengurusan dokumen yang pertama terkait dengan NIB atau nomor induk berusaha misalnya tidak memiliki, itu akan diuruskan. Kemudian yang kedua terkait dengan pembuatan akuntansi halalnya. Dan yang ketiga terkait dengan pembuatan SJBH atau sistem jaminan produk halal itu, ya nantinya kami akan memandu seluruh pelaku usaha yang meniatkan diri untuk mendaftarkan produknya. Kami mandu sampai selesai, benar-benar sampai pada aplikasi si halal. Jadi pintunya adalah salah satu aplikasi yang sudah dibuat oleh BPJBH, yaitu si halal gitu. Nah ini yang banyak sekali dokumen diupload di situ. Nah kalau dari pelaku usaha itu tidak terbiasa, otomatis akan terasa rumit. Itu yang menjadi bayangan awal dari pelaku usaha ketika mau mendaftarkan itu, otomatis pusing duluan biasanya. Iya, apalagi kayak saya nih ya, mau yang malas-malasan itu pasti kan merasa aduh ribet nih. Nah, terutama bagi para pelaku usaha yang tidak mau ribet, BPKKP itu tempatnya untuk para pelaku usaha mendaftarkan sampai keluar sertifikatnya. Jadi tadi dibantu gitu Pak? Iya. Gitu. Iya. Jadi tapi kami sistemnya bukan terus dari pelaku usaha tidur kita buatkan, tidak. Tapi adalah kita mengedukasi para pelaku usaha supaya mereka juga mengerti kira-kira dokumen-dokumen yang harus kita buat, dokumen-dokumen yang harus diisi, aplikasi-aplikasi yang harus disiapkan, itu harus dipahami oleh para pelaku usaha. Jadi kita memandu gitu. Baik sekali ya Pak ya, BPKKP ini ya. Iya, Ingin pasti. melakukan usaha sampai dapat sertifikat halalnya. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Ibu Dini. Mari silakan. Silakan Bu. Sini sudah bergabung bersama kita narasumber kita yang ketiga, Ibu Dini Nur Hidayah dari tim pelatihan dan pendampingan BPSPJI KKP. Apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Mbak. Masih terlambat tadi baru selesai sama maghribnya. Apa-apa Bu? Maaf baru bisa bergabung. Iya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya mau tanya sama Pak Gunawan ya Pak ya. Ya Pak, boleh. Apa saja memang yang harus halal segera gitu Pak? Selain calon pasangan ya Pak ya. Kan memang harus cepet halal ya Pak. Selain itu apa sih Pak yang harus cepet nih? Urgent harus halal gitu. Ya Pak, baik. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan produk halal itu sudah menyatakan bahwa semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu harus bersertifikat halal. Dan ketentuan ini dikecualikan bagi produk-produk yang memang dia berasal dari bahan yang tidak halal atau tidak halal. Itu ya, itu yang menjadi pegangan dasar hukumnya. Kemudian di tahun ini 2024 di bulan Oktober pemerintah sudah mencanangkan bahwa untuk produk-produk yang wajib bersertifikat halal adalah untuk produk makanan dan minuman, termasuk juga untuk bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan pada produk makanan dan minuman, dan juga hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Itu yang krusial yang di tahun ini di bulan Oktober nanti sudah wajib bersertifikat halal.
Sedangkan untuk produk lain seperti barang binaan, kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, biologi itu ada penerapan sertifikasinya tersendiri. Kebetulan di lembaga komisi halal LPH DBS ketika KPK lingkupnya juga bisa mensertifikasi untuk makanan dan minuman, produk kimiawi dan barang binaan. Nah, untuk makan dan minuman ini kan sudah diwajibkan di tahun ini dalam Oktober 2024. Jadi bagi Bapak Ibu para pelaku usaha silakan segera mengurus untuk mengajukan sertifikasi halal, dan kebetulan dan LPH kita sudah terakreditasi untuk level utama, jadi bisa menjangkau wilayah kerja nasional maupun internasional. Dan tadi yang tahun ini yang wajib harus sertifikat adalah produk makanan dan minuman, termasuk bahan baku, bahan tambahan alkohol dan hasil sembelihan. Sedangkan untuk barang gunaan seperti misalnya sandang, tekstil, ya, kemudian aksesoris itu juga nanti akan dikenakan wajib halal di 2026 dan juga produk kimiawi juga 2026. Jadi memang ini berkesinambungan dimulai dari produk makanan dan minuman. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu ya, yang namanya makanan minuman itu kan kebutuhan pokok kita ya Pak. Jadi memang harus kita pastikan bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha yang punya usaha makanan minuman bisa segera didaftarkan sertifikasi halal di LPH BPSPC KKP. Selanjutnya nih saya mau tanya dengan Ibu Dini ya Bu Dini ya. Kalau misalkan nih ya Bu ya, yang punya industri itu bukan orang muslim gitu ya Bu ya, non muslim gitu, masih bisa nggak sih dapat sertifikat halal? Baik Mbak, bagi pelaku usaha yang pemiliknya bukan muslim gitu ya Mbak ya, Iya. masih bisa mendapatkan sertifikat halal. Tentu saja bisa Mbak, semua asalkan nanti dia memenuhi semua dokumen dan kelengkapannya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah salah satu syarat wajib bagi pelaku industri dalam daftar sertifikasi halal adalah dia harus punya yang namanya penyelidikan halal, yang mana penyelidikan halal sendiri dipersyaratkan dia harus beragama Islam. Penyelidikan halal itu apa sih Bu? Penyelidikan halal, siapa yang penyelidikan halal itu ya? Penyelidikan halal itu ada di setiap pelaku industri, yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah dia mengawasi proses produksi halal yang dilakukan oleh industri. Itu ada kategori khusus gitu nggak Bu? Oke, kategori penyelidikan halal. Pertama-tama mungkin kita bisa cerita dulu ya Mbak, bahwa pendaftaran atau penerbitan sertifikat halal itu bisa melalui 3 jalur. Nah, itu dari jalur reguler, kemudian dari jalur reguler maupun dari jalur reguler untuk industri kecil dan menengah. Nah, dari kriteria itu kemudian kita bisa menggolongkan bahwa penyelidikan halal itu ada 3 kategori. Seperti itu. Jadi kategori untuk self-reguler, kemudian untuk reguler untuk kecil, dan juga untuk reguler untuk industri kecil menengah besar. Perbedaannya hanya untuk yang menengah besar ini memang ada kewajiban yang harus uji kompetensi. Kalau fungsi dari seorang penyelidikan halal itu apa Bu? Perannya ya tentu saja ya, seorang penyelidikan halal itu berperan sangat besar ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan, dia melakukan pengawasan terhadap proses produksi halal di industri. Dan kalau kita lihat di undang-undangnya sendiri, seorang penyelidikan halal itu punya tugas utama. Yang pertama tadi melakukan pengawasan proses produksi halal di perusahaan, kemudian dia juga harus bertanggung jawab untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Itu apabila nanti di dalam proses pengawasan itu dia menemukan adanya hal-hal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, misalkan dia harus melakukan tindakan apa nih. Nah, itu adalah kewajiban dia juga untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia harus juga mampu mengkoordinasikan proses produksi halal itu di antara masing-masing bagian. Jadi kalau di dalam sebuah industri itu kan ada yang namanya bagian gudang nih, ya, untuk bahan baku, bagaimana penanganannya, pengecekan, dan apa sudah benar nih bahan-bahan yang dibeli itu sudah sesuai dengan daftar bahan yang ditentukan belum,
seperti itu. Sampai kemudian nanti juga dia harus mengecek juga bagaimana proses produksinya, misalkan apakah kebersihan dari alat-alat yang digunakan itu sudah sesuai SOP atau belum gitu. Kemudian yang lainnya adalah tentu saja yang paling utama, dia harus hadir, harus mendampingi si pemilik usaha ketika dilakukan adanya audit halal. Ya, ini biasanya audit halal yang dilakukan dari LPH. Jadi dia berperan sangat penting sekali ya, karena dunia akhirat ya, jadi ya. Jadi nanti ketika industri sudah berkomitmen mau membuat produk yang halal, gitu, si penyelenggara halal inilah yang nantinya harus mengawasi ini sudah benar-benar sesuai dengan yang ditentukan belum sih, gitu. Tapi misalnya ya Bu ya, kan di sebuah perusahaan itu udah ada ya penyedia halalnya, terus tiba-tiba dia resign gitu, gimana tuh Bu? Kalau resign ya Saja kan ya Bu ya. bisa aja mungkin ya kita orang gaji yang lebih tinggi gitu ya, langsung ya beda-beda. Baik, memang mungkin idealnya ya Pak, di satu pelaku industri itu bisa ada backupnya ya, jadi nggak cuma satu penyedia halal tapi bisa nanti dua gitu. Jadi ketika mengantisipasi ketika ada salah satu yang resign bisa digantikan yang lain. Namun kodarullah ya, misalkan nanti hanya punya cuma satu nih, terus kemudian tiba-tiba dia resign, yang mau nggak mau nanti pemilik industri juga harus mencari nih penggantinya, seorang penyedia halal yang tentu saja harus memenuhi persyaratan ya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa seorang penyedia halal ini diharapkan dia sudah mempunyai sertifikat pelatihan penyedia halal gitu Mbak. Oh gitu, jadi harus punya sertifikat pelatihan. Ya, sertifikat pelatihan halal, dan itu pun juga pelatihannya diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang memang dia sudah teregistrasi oleh BPJPH. Terima kasih Bu Dini. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya, kita jadi tahu nih kenapa nanti harus sertifikasi halal, terus syarat-syarat dan dokumennya, terus produk apa aja nih yang harus segera dihalalin. Dan ternyata kalau misal memiliki industri itu non-muslim, tetap bisa loh produknya itu disertifikasi halal. Terus saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu nih. Dari tadi kan kita sebut-sebut LPH ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang tahu nggak sih LPH itu kepanjangannya itu apa gitu? Saya mau bagi-bagi nih, bagi-bagi souvenir nih buat Bapak Ibu yang ada di sini nih. Siapa nih yang tahu apa itu kepanjangannya LPH? Siapa ya Ibu? Gak boleh lihat di bot sana loh ya Bapak Ibu ya. Siapa mau Ibu? Dengan Ibu siapa? Arifah, LPH itu lembaga pemeriksa halal. Dapat brosurnya ya Bu ya. Aduh, ini nih, udah deh Ibu. Oke, nanti masih ada kok yang lainnya. Tenang aja teman-teman semua. Selanjutnya tambah satu lagi nih ya souvenirnya ya. Tapi nggak boleh nyontek nih, nggak boleh lihat di bot, nggak boleh lihat di brosurnya, oke? Siapa yang tahu kepanjangan BBSPJIKKP? Udah pada kenalan belum nih sama BBSPJIKKP? Panjang banget ya pasti ya. Ada yang tahu nggak nih? Oh, ini siapa ya? Siapa ini? Dengan adik siapa? Ayesa. Adik Ayesa, tahu nggak sih BBSPJIKKP ini kepanjangannya apa? Balai Besar Standarisasi. Aku ngomong-ngomong. Kurang nih, masih kurang nih. Yang fokus, ayo Pak. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Fluid Karet dan Plastik. Aduh, pintar sekali nih ya Desa. Tahu dari mana sih? Udah kenalan ya sama BBSPJIKKP? Kayaknya akrab banget ya sama BBSPJIKKP. Aduh. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu semuanya. Saya mau tanya sama Pak Gunawan ya Pak ya.
Ya, baik. Sebenarnya LPH BPSPC KKP ini perannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi LPH yang tadi singkatan dari Lembaga Pemeriksaan Halal ya di BPSPC KKP itu perannya sebenarnya sebagai perpanjangan tangan dari BPJPH ya, dari BPJPH. Jadi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan atau audit terhadap kehalalan suatu produk yang diajukan sertifikasi halalnya oleh pelaku usaha. Jadi peran utamanya di situ. Tapi untuk penerbitan sertifikat tidak menjadi kewenangan BPH, tapi menjadi kewenangan BPJPH. Jadi LPH hanya dia nanti mengaudit produk-produk yang diajukan oleh pelaku usaha untuk menentukan status skalanya dari aspek sains dan teknologi. Sebenarnya untuk dari aspek syariahnya nanti ada tersendiri dari fakta teknologi. Begitu, oke Pak. Kalau saya misal ya Pak punya produk makanan minuman gitu, terus saya mau sertifikasi LPH BPSPC KKP itu caranya gimana Pak? Langsung saya bawa apa gimana itu? Ya, untuk langkah sertifikasi ya kalau mau mendaftar ya kalau tahapan seperti yang ada di peraturan BPJPH, yang pertama tentu saja pelaku usaha membuat akun ya di si halal, membuat akun di mana nanti si pelaku usahanya harus menyiapkan nomor KTP-nya, kemudian nomor NIB yang sebenarnya pelaku itu karena itu wajib, kemudian email dan nomor kontaknya. Itu yang dokumen yang paling dasar ketika mendaftar di akun si halal untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian nanti juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ketika dia ingin mendaftar sertifikasi halal. Dokumen-dokumen itu diantaranya tadi yang sudah tadi yaitu dokumen SJBH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, apabila pelaku usaha masih bingung nih gimana sih cara bikin dokumen SJBH, terus cara uploadnya bagaimana, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi bahwa dari tim bimbingan teknis ada layanan untuk mendampingi para pelaku usaha dalam menyusun dokumen SJBH dan dokumen lain yang dipersyaratkan ketika mendaftarkan sertifikat. Oke, gitu ya Pak. Kalau untuk waktunya sendiri Pak, kira-kira berapa lama gitu sampai mulai dari daftar sampai terbit sertifikat halalnya? Untuk waktu ya, jadi kita asumsikan si pelaku usaha sudah jadi nih dokumen SJBH, dia sudah review untuk semua dokumen kelengkapan persyaratannya, kemudian sudah mendaftar di si halal, sudah diupload semua persyaratan dokumennya, kemudian itu nanti akan diverifikasi oleh BPJPH apakah dokumen-dokumen yang dia buat sudah sesuai dengan dipersyaratkan atau belum. Misalkan belum, nanti akan dikembalikan untuk diperbaiki, direvisi. Ketika nanti sudah benar, nanti dia akan diupload lagi ke si halal. Nanti setelah oke dari tim verifikator BPJPH, nanti akan masuk ke LPH untuk dijadwalkan kapan kunjungan ke tempat pelaku usaha untuk dilakukan audit. Nah, nanti setelah dilakukan audit akan dilanjutkan ke sidang di Komisi Fatwa MUI, kemudian nanti akan terbit sertifikat BPJPH. Itu total waktunya ya biasanya paling cepat itu 21 hari kerja sesuai ketentuan BPJPH. Paling cepat ya paling tidak 1 bulan, karena nanti ada proses kita sidang ke Komisi Fatwa MUI. Yang lain itu biasanya nanti sekali sidang kan tidak hanya satu pelaku usaha, tapi beberapa ini jadi satu. Jadi di LPH kita itu paling tidak sebulan sekali ada sidang untuk Fatwa MUI. Jadi paling cepat ya paling kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya Pak ya. Jadi sekitar 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita mulai kembali ya talk show-nya pada malam hari ini. Tadi kan kita udah tanya waktunya berapa lama, kira-kira mungkin sekitar 1 bulanan ya Pak ya. Terus kalau gitu Pak, sertifikat halal itu sendiri berlaku berapa lama ya Pak jangka waktunya? Ya, untuk masih berlaku sertifikat halal ya. Jadi kalau sertifikat halal yang
lama itu kan berlaku 4 tahun. Tapi sudah dari tahun yang lalu ada ketentuan baru dari BPJPH bahwa sertifikat halal itu berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan maupun proses produksi di tempat sikap usaha. Jadi berlaku selamanya gitu ya. Berarti berlaku selamanya. Selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Tidak ada yang diganti-ganti gitu ya. Tapi nanti ada cek-cek gitu lagi nggak Pak tiap tahunnya? Untuk ini ya kayak surveiling gitu ya, monitoring itu kabarnya sih masih dalam pembahasan di BPJPH ya, di Kementerian Agama BPJPH. Nanti kedepannya memang rencananya akan dilakukan seperti itu ya, jadi monitoring terhadap para pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal paling tidak setahun sekali ya. Jadi nanti ada semacam kalau tidak salah satgas ya, lalu melakukan pengecekan apakah si pelaku usaha yang sudah bersertifikat ini dia masih konsisten nggak menerapkan sistem jaminan halal di usahanya gitu. Itu untuk mengecek, jadi tidak serta-merta setelah dapat sertifikat halal terus lepas gitu. Tentunya ada mekanisme nanti yang sedang disusun oleh pemerintah bagaimana untuk pengawasannya. Jadi untuk memberikan ya terhadap konsumen tetap jadi lebih nyaman ya, lebih aman bahwa produk yang mereka konsumsi yang sudah bersertifikat halal tetap diawasi gitu. Oke Pak. Tadi saya sempat dengar ya Pak Gunawan bilang bisa melayani Nusantara gitu, semuanya gitu. Jadi nggak cuma di Jogja aja Pak PH itu. Bisa nasional bahkan internasional gitu. Wih, luar biasa sekali. Beri tepuk tangannya untuk LPH BPS PJI KKP. Ini ngomong-ngomong ya Ibu, Bapak semua yang ada di sini, ada nggak nih ya dari luar Jogja? Atau yang paling jauh deh, dari mana ya Bapak Ibu ya? Ini ada banyak sekali, 1, 2, 3, 100, 200, Masya Allah, banyak sekali. Ini ada nggak? Yang paling jauh dari mana? Saya punya souvenir nih buat Bapak Ibu. Dari mana? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Saya udah siapin nih souvenirnya nih. Yang paling jauh, nggak ada ya yang dari luar Jogja ya? Jogja semua ya. Siapa? Siapa Bapak? Dari mana Pak? Berbes Pak. Udah jauh banget ya Pak. Kesini cuma mau nonton ini Pak. Iya Pak. Ini saya kasih deh Pak. Ini buat kenang-kenangan ya Pak ya. BPS PJI KKP. Oke nih, wah jauh-jauh sekali. Ini banyak sekali nih ya pemirsanya ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih mau tanya. Baik banget ini hari ini. Oh iya loh, masih ya. BPS PJI KKP itu baik hati banget loh Pak. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik nih. Saya mau tanya lagi, tapi saya masih penasaran. Boleh tanya Pak Bun lagi ya? Boleh? Oke. Kalau misal saya tuh mau ekspor produk gitu ya, sertifikat halalnya itu masih bisa dipakai atau enggak? Ya, misalkan pelaku usaha ya sudah mengurus sertifikat halal, kemudian ada keluar sertifikatnya, kemudian produknya mau diekspor, itu bisa berlaku karena kan BPJPH sudah melakukan kerjasama ya dengan lembaga luar negeri. Nah, jadi sepanjang dia ekspornya ke negara-negara di mana BPJPH sudah bekerja sama MRA dengan negara tersebut untuk lembaga halalnya, maka bisa diekspor ke sana tanpa harus disertifikasi halal di negara tersebut. Jadi misalnya kayak ke Malaysia, Jepang, Australia dan sebagainya bisa dicek Bapak Ibu di webnya bpjph.halal.go.id. Di situ ada NHLN ya, lembaga halal luar negeri. Di situ bisa dilihat negara-negara mana saja yang sudah MRE atau sudah kerjasama dengan BPJPH untuk lembaga halalnya. Jadi sudah saling keberterimaan besar. Kalau misal saya balik nih Pak, kalau produk saya tuh impor, masih bisa nggak dihalalin gitu?
Untuk impor juga sama ya, jadi produk-produk impor seperti tadi di peraturan itu kan bahwa semua produk yang masuk beredar dan perdagangan Indonesia wajib bersurat halal. Jadi demikian pula untuk produk impor, misalnya ini produk impornya berasal dari negara-negara yang sudah tadi itu bekerjasama dengan BPJPH sudah saling pengakuan, bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa dilakukan sertifikasi halal. Namun untuk produk kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan hasil sembelihan itu walaupun sudah memiliki sertifikat halal, dia tetap harus mengurus izin edarnya ini, izin edar untuk berada di Indonesia. Kemudian untuk importer atau distributor ya, produk-produk dari luar negeri, misalkan dia dari negara atau lembaga halal di sana belum kerjasama dengan BPJP Indonesia, bisa mengurus sertifikasi halal di sini Indonesia dengan mekanisme yang jauh berbeda dengan pelaku usaha dalam negeri. Jadi tetap dia melalui aplikasi halal, melengkapi dokumen persyaratan, NIB juga, kemudian yang penting adalah dia membuat dokumen SCBH yang mana nanti dibuat oleh si importer atau distributor. Dokumen SCBH tersebut secara lengkap ya, di mana di dalam SCBH tersebut harus mencakup aktivitas si produsen itu yang buat produknya. Jadi proses produksinya, alurnya seperti apa, bahan-bahan yang dipakai apa saja, itu nanti harus tercantum jelas di situ. Dan juga harus ada komitmen nih dari si produsen bahwa dia akan konsisten untuk menerapkan SCBH-nya itu ya. Jadi bisa importer tetap bisa melakukan mendapatkan sertifikasi halal produk yang impornya dengan salah seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Gunawan. Kita jadi dapat ilmu yang banyak banget ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya mau tanya sama Bu Dini lagi ya Bu Dini. Boleh Pak, siapa? Melanjutkan yang penyelia halal tadi ya Bu ya. Gimana sih caranya biar saya itu bisa jadi penyelia halal yang resmi itu Bu? Yang resmi ya, jadi penyelia halal yang diakui. Iya, yang diakui. Jadi untuk penyelia halal yang diakui, artinya dia sudah punya sertifikat pelatihan. Itu saat ini ada sekitar 16 lembaga penyelenggara pelatihan yang sudah terregistrasi di BPJPH. Salah satunya adalah Training Center BPSKJ IKKP. Jadi nanti menggunakan penyelia halal itu sudah mempunyai sertifikat, karena memang dibutuhkan ya sertifikat itu pada saat pendaftaran pendaftaran sertifikasi halal. Nanti sertifikat pelatihan ini wajib untuk diupload gitu. Nah, cara mendapatkannya ya ikut mendaftarkan di pelatihan penyelia halal di lembaga yang sudah diregistrasi oleh BPJPH. Dan mungkin khususnya tambahan untuk industri yang menengah besar itu nanti wajib dilanjut dengan mengikuti uji kompetensi dan untuk bisa dia mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Kalau dengar uji kompetensi itu bayangan saya tuh susah gitu ya Bu ya. Bisa nggak sih Bu diceritain gitu uji kompetensinya itu seperti apa gitu? Baik, uji kompetensi ya. Uji kompetensi ini akan dilakukan oleh ASP, oleh asesor penyelia halal gitu ya. Dengan cara dia nanti akan melakukan asesmen atau menilai apakah seorang penyelia itu sudah kompeten atau belum kompeten, dengan cara mengujinya berdasarkan materi uji yang sudah tercantum di dalam SKKNI nomor 21 tahun 2022 tentang penyelia halal gitu. Kalau ditanya susah apa enggak ya? Saya kira insya Allah nanti setelah peserta itu mengikuti pelatihan, di mana di dalam pelatihan itu sendiri kan sudah berbasis kompetensi ya. Jadi nanti yang diajarkan itu tidak hanya terkait dengan pengetahuan saja, pemahaman saja, tapi nanti juga akan ada keterampilan gitu ya, di mana nanti peserta diminta untuk mengerjakan lembar kerja atau praktik berdasarkan studi kasus yang nanti kita contohkan gitu, dan juga sikap kerja itu untuk memberikan membangun komitmen dia, misalkan dengan kasus seperti ini apa yang harus kita lakukan, itu nanti sudah diajarkan Mbak selama pelatihan. Jadi insya Allah
semua tugas-tugas itu akan menjadi bahan portofolio ya. Portofolio termasuk juga nanti dia harus praktek menyusun dokumen SJBH. Prakteknya. Ada prakteknya Mbak. Dan itu nantinya bahan-bahan portofolio tadi itu akan menjadi persyaratan yang nanti akan diujikan pada saat asesmen. Jadi insya Allah ketika memang dia benar-benar mengerjakan, gitu ya, ketika dia benar-benar mempraktekkan, nanti nggak susah dan insya Allah dia bisa lulus kompeten. Gitu Mbak. Oke. Itu tadi untuk IKM gimana Bu? Juga harus upah gitu? Oke, kalau untuk IKM selama ini kalau kita mengacu di kurikulum pelatihan ya di Kemkaban 24 tahun 2023, memang tadi disebutkan ada 3 kriteria ya Mbak untuk penyelesaian halal. Yang pertama untuk self declare, yang kedua untuk mikro kecil reguler itu tidak wajib untuk UKOM. Jadi yang untuk UKOM wajib itu hanya untuk industri yang sudah kecil menengah besar. Menengah besar, oke. Kalau pelatihannya sendiri itu berapa lama gitu? Dari untuk paling amannya ya, dari ketiganya ya Mbak masing-masing ya. Kalau untuk self declare itu dia dari kurikulum memang hanya sekitar 9 JP ya, 9 jam pelajaran. Jadi mungkin 1 hari itu selesai. Bisa sehari. Itu yang kedua, kalau yang mikro kecil dan reguler itu 12 jam pelajaran, sekitar 1,5 jam. Terus kemudian yang ketiga ini untuk reguler yang industri yang menengah besar tadi itu mereka harus mengikuti 20 jam pelajaran atau sekitar 3 hari. Ya, jadi di dalam materi itu isinya adalah terkait dengan unit-unit kompetensi yang ditetapkan di dalam SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, ada 6 unit kompetensi di situ ditambahkan dengan aspek regulasi, aspek syariah dan juga nanti akan diajarkan untuk pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Jadi untuk pelatihannya sama uji kompetensinya itu bisa dilakukan di BPSPJ KKP ya? Baik Mbak, untuk sementara ini untuk pelatihan di BPSPJ KKP dan apabila menginginkan bundling nanti ya untuk lanjut uji kompetensi nanti bisa juga di BPSPJ KKP. Untuk sementara memang untuk uji kom kami masih bekerja sama dengan RSP yang punya skema penilaian halal. Insya Allah nanti kedepannya kita mau menambah ruang lingkup di RSP kami untuk penilaian halal dan auditor. Mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat. Ya, amin, amin. Wah, mantap sekali nih, paket komplit sekali nih BPSPJ KKP ini. Bisa mendampingi pembuatan dokumen, bisa melakukan pelatihan dan ditambah lagi sekarang LPK BPSPJ KKP sudah jadi LPK utama sehingga bisa melakukan pemeriksaan halal ke seluruh Indonesia dan internasional. Pertanyaan lagi nih yang saya rasa paling penting nih untuk masing-masing narasumber nih yang pasti juga ditunggu-tunggu nih sama Bapak Ibu semuanya. Berapa sih biayanya? Saya mulai dari Pak Dodi. Berapa biaya layanan bimbingan teknis? Bisa gratis nggak sih Pak? Semuanya yang gratis-gratis ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau membicarakan masalah biaya, ini memang berdasarkan pada jumlah produk yang akan didaftarkan. Jadi misalkan dari pelaku usaha itu memiliki jumlah menu yang sekitar 30 misalnya, atau 50 produk bahkan 100 produk pun. Jadi memang untuk biayanya kami bedakan berdasarkan jumlah produk yang akan didaftarkan. Karena apa? Karena yang diinput adalah per produknya. Begitu. Jadi nanti itu akan berpengaruh terhadap pembuatan SCBH-nya, atau sistem jaminan produk halalnya. Berarti tergantung jumlah produknya. Betul, Pak Julia. Tapi tidak mahal kalau di BPSPJ KKP ini memang kita desain bundling. Jadi kalau dari para pelaku usaha itu ingin mengurus dari kegiatan pendampingan sampai pada keluarnya sertifikat, itu bisa dibanding. Jadi akan jauh lebih murah daripada pengurus sendiri-sendiri. Dan dibanding dengan layanan lain gitu. Betul. Jadi memang kelebihan di BPSPJ KKP itu kita
usahakan pemilik usaha itu tidak kemana-mana, cukup BPJS, SPJ, KKP, Beres selesai. gitu ya. Beres, iya. Masya Allah. Biasa ini. Tapi nggak bisa gratis Pak. Aduh. Kebetulan memang untuk kegiatan penggratisan ini belum bisa kami lakukan. Tapi beberapa minggu ini kami baru hiring atau mencari para pelaku usaha melalui jalur fasilitasi. Jadi kami berusaha mendapatkan atau mencarikan anggaran itu dari kementerian. Gitu. Jadi untuk salah satu kegiatan-kegiatan yang nantinya bagaimana caranya para pelaku usaha itu bisa mendapatkan kegiatan sertifikasi itu tanpa menggunakan biaya. Tapi memang untuk kegiatannya mohon maaf sudah full kuota. Wah, udah full. Iya, sudah full karena ini cepet-cepetan. Wis. Iya. Oke. Lanjut nih, kalau Pak Gunawati, kalau pemeriksaan halal itu biayanya berapa? Dengar-dengar bisa gratis ya Pak ya? Dengar-dengar loh Pak. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan halal ini kita bagi dua ya, ada yang skema mandiri, dalam arti si pelaku usaha dia memang atas inisiatif sendiri untuk mendaftarkan sertifikat halal di produknya ke LPH, dan yang satunya melalui skema fasilitasi sama seperti tadi Pak Dodi sampaikan. Jadi tahun lalu dan kemarin ini ada skema fasilitasi untuk sertifikasi halal dari pemerintah daerah ya. Yang tahun lalu ada kerjasama dengan Pemkab Kulon Progo dari Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kulon Progo. Itu sebanyak 350 pelaku usaha. Jadi itu difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Kulon Progo. Jadi si pelaku usaha ini gratis free ya untuk pendaftaran sertifikat halal sampai ke pemeriksaannya sampai terbit sertifikatnya. Itu kalau pengennya gratis seperti itu. Jadi pelaku usaha harus rajin-rajin mencari di fasilitasi dari dinas-dinas terkait, misalnya dari dinas koperasi, UKM atau dinas perindustrian perdagangan di level kabupaten maupun provinsi. Itu biasanya ada, karena di tahun ini 2024 kan sedang gencar-gencarnya ya pemerintah concern terhadap masalah halal ini, karena untuk produk makanan dan minuman apalagi ya, nanti di bulan Oktober sudah harus wajib. Jadi banyak dinas-dinas terkait kabupaten, kota, provinsi yang menyediakan fasilitasi untuk sertifikat halal. Kemudian yang kedua adalah melalui mekanisme mandiri. Jadi kalau mekanisme mandiri ini kita juga dibagi lagi jadi 3 kategori ya, untuk pelaku usaha skala mikro kecil, kemudian menengah dan besar. Untuk skala mikro dan kecil itu biayanya seperti yang ditetapkan oleh BPJPH, jadi 650.000 itu tarif dasar, jadi itu untuk pendaftaran dan pemeriksaannya itu 650.000. Tapi tentu saja ini masih di luar biaya lain seperti biaya operasional LPH-nya, biaya transportasi untuk auditornya, dan biaya akomodasi. Kemudian kalau untuk skala menengah dan besar ada hitungan tersendiri dari BPJPH ya. Tapi kalau untuk yang mikro dan kecil itu masih 650.000 tarif dasar. Oke, terima kasih nih Pak penjelasannya. Selanjutnya saya mau tanya, tarif di tempat Budi ini nih, pelatihannya itu berapa dan uji kompetensinya itu berapa? Baik Mbak, saya sampaikan bahwa untuk pelatihan penyedia halal ini karena kita bagi menjadi 3 ya Mbak ya. Jadi yang pertama pelatihan penyedia halal untuk self declare itu karena memang dia jam pelajarannya hanya 9 gitu ya. Ini kita mengajunya di tarif BPJPH juga ya Mbak ya, tarif dari BPJPH. Kita juga sama-sama membantu pemerintah, kita terus patuh terhadap penetapan tarif BPJPH itu. Untuk yang kriteria pertama, untuk self declare itu besar biayanya Rp500.000. Kemudian untuk yang kriteria kedua, itu untuk reguler yang mikro kecil itu besarannya Rp700.000. Kemudian yang ketiga, untuk penyedia halal reguler untuk menengah besar itu sejumlah Rp1,6 juta, dan itu sudah termasuk pajak ya, jadi sudah net gitu. Kemudian untuk uji kompetensinya itu
jumlahnya 1,800.000. Oke. Nggak bisa gratis ya? Nggak bisa gratis itu ya. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan sama Pak Dodi sama Pak Gunawan ya. Kita ini memang sedang mengejar target ya untuk wajib halal di bulan Oktober 2024 ini. Jadi kayaknya ini akan ada banyak sekali ya fasilitasi dari pemerintah. Jadi saya kira nanti mungkin teman-teman dari pelaku industri mungkin bisa mencari informasi ya Mbak. Biasanya kalau fasilitasi itu kan sudah paket tuh, nggak cuma hanya audit halal juga, tapi juga nanti sama pendampingan. Nah ini saya kemarin juga dapat info, kalau nggak salah dari Kementerian Perindustrian, dari PPIH itu kemarin tambah satu lagi, sama nanti gratis untuk pelatihan penyediaan halalnya gitu. Nah barangkali nanti dari Indonesia yang lain nanti juga ada tuh paket yang meliputi 3 jenis layanan itu. Nah nanti bisa ditanyakan juga ke admin BPKKP ya, barangkali masih ada kuota. Udah habis ya Pak Dodi ya? Setelah riset ya, Tak tersisa ya Pak ya. mudah-mudahan masih ada lagi menyusul, nanti bisa ditanyakan ke BPKKP. Pokoknya kalau terkait biaya itu dari pelaku usaha itu tidak perlu khawatir, karena dari pemerintah pun juga banyak sekali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan fasilitasi, asalkan itu dari para pelaku usaha itu aktif untuk mencari informasi gitu. Gitu jadi harus aktif gali-gali Harus terus. aktif. Sekarang kan sudah zamannya gadget begitu ya, kan sudah harus melek begitu. Ya mau nggak mau harus melihat kira-kira dinas-dinas mana yang bisa memfasilitasi. Tapi kalau mau jalur mandiri, oh saya nggak masalah dengan uang misalnya, oh, boleh banget, itu dipersilakan. Nanti dari para pelaku usaha langsung ke Jalan Sokonani nomor 9. Iya. Iya benar, Jalan Iya. Sokonani nomor 9. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Instagramnya di bpkkp.kemenperin. Oke. Terus selanjutnya saya mau bagi-bagi hadiah lagi nih, Masya Allah tambah rame ya. Baik banget ini Mbak Juliana. Oh iya nih. Nggak bisa habis kayaknya. Saya mau tanya apa ya? Tadi yang masuk sini tiketnya bayar berapa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak tiket masuk sini bayar berapa? Apa gratisan semua nih ya? Siapa yang tahu tiket masuk ke sini bayarnya berapa? Angkat tangan. Berani? Waduh, ada siapa itu? Adik kecil, Masya Allah. Bentar nih, saya mendekat aja ya. Namanya siapa sih? Kok malah mau dimakan sih? 10.000. Oh, pintar sekali. Ini berapa orang? Berarti tadi bayar berapa? 10.000 kali berapa orang nih? Ini buat Hanul. Selanjutnya mau tanya apa lagi ya? Siapa yang tahu bot LPH BPS PJI KKP ada di nomor berapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Udah pada kunjungin botnya belum ini? Kok nggak ada yang tahu sih? Nomor berapa buat BPS PJI KKP? Ayo, siapa yang tahu? Ini saya masih punya satu lagi nih. Wah, masa pada nggak tahu sih? Aduh, gimana sih? Ayo siapa? Siapa yang tahu? Adik kecil ini tahu nggak sih? Malah lari-lari. Sini dong. Ini loh, tante punya apa di sini? Mau tanya dong.
walafiat. Nanti jangan lupa main ke sana ya. 4041 LPH BBSPJ IKKP. Masya Allah, semakin malam semakin rame nih ya. Ini saya mau apa lagi ya? Saya mau sharing pengalaman aja deh. Saya mau tolong diceritakan sharing pengalaman nih ya Pak, ini sebagai auditor halal gitu. Pengalaman audit yang paling seru gitu, gimana Pak? Pengalaman audit ya. Mungkin kalau yang paling seru atau berkesan ini, mungkin tahun lalu kan kita kerjasama dengan Dinas Kulon Progo. Iya. Mana pelaku usahanya kan berarti di daerah sana itu pernah kita mengaudit di daerah yang cukup lumayan jauh ya, di Kulon Progonya di Kokap ya. Jadi kita harus perjalanannya lumayan dan naik gunung, kemudian ternyata tempat pelaku usahanya juga masih pelosok lagi, jadi mobil nggak bisa masuk, kita ya hanya sampai di masih turun dari mobil masih jalan berapa ratus meter lagi untuk sampai ke tempat pelaku usaha. Tapi itu semua kan yang kita lakukan ya demi untuk pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halal dan untuk menjamin produknya bisa lebih bernilai kompetitif ya. Karena sudah sertifikat halal sudah bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Luar biasa, tetap dijalani ya Pak, walaupun perjalanannya sulit ya Pak ya. Terus gini Pak, kalau di makanan minuman itu logo halalnya itu ada di sebelah mana ya Pak ya? Kalau mau lihat cek gitu. Untuk logo halal ya, logo halal itu kalau untuk produk makanan minuman biasanya ada di kemasan ya. Di kemasannya itu ada logo halal. Nah untuk logo halal ini kan sekarang yang terbaru logo dari BPJPH yang ungu itu seperti logo wayang ya. Tapi kalau yang logo MUI masih dijumpai oleh kita di produk makanan minuman di kemasan itu masih berlaku sampai tahun 2026. Nanti di 2022 wajib harus pakai logo dari BPJPH gitu sih. Jadi di kemasannya biasanya di produk makanan minuman. Kalau untuk barang gunaan biasanya ya di produknya, misalnya di aksesoris, di tas, mungkin misalnya mungkin di tasnya di pojok gitu ya, logo halal. Dan untuk logonya itu ada nomornya yang nomor sertifikat, jadi itu lebih menjamin keterterusan. Gitu. Tapi kalau cara cek itu asli apa enggak sih Pak? Logonya itu gimana cara ceknya? Nah, itu tadi. Jadi misalkan kita beli satu produk nih ya, ada logo halalnya, kita cek itu beneran atau enggak sih. Misalkan di kemasan produknya logo halalnya sudah ada nomor halalnya, biasanya kalau dari BPJPH nomor ID sekian. Jadi bisa kita cek di bbjph.halal.go.id, itu ada menu untuk mengecek produk. Jadi kita ketikkan saja di situ merek produk tersebut, lalu diklik cari. Nanti kalau memang benar-benar produk tersebut sudah disertifikasi dan benar, asli akan keluar itu. Tapi kalau tidak, ya berarti mungkin itu logonya dia hanya asal pasang aja. Jadi memang perlu kejelian dari si konsumen untuk mengecek ya. Oke. Terima kasih Pak udah sharing pengalamannya. Ini Masya Allah luar biasa sekali ya penjelasan dari para narasumber kita pada malam hari ini. Saya mau tepuk tangan ya sekali lagi untuk para narasumber kita. Dan sekarang waktunya untuk Q&A. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan pada Bapak Ibu yang mau
bertanya pada narasumber kita, monggo silahkan. Terus nanti saya kasih gift deh. Siapa nih yang mau tanya nih? Saya kasih hadiah nih. Nggak usah malu-malu nih. Siapa? Ada nggak nih? Ini kayaknya malu-malu semua nih, nggak mau tanya semua nih. Langsung aja deh, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi buat LPH BBS PJI KKP di nomor 40 sampai 41. Jadi di sana nanti kita sediakan pojok konsultasi free tanpa biaya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya silakan datang aja ke sana. Ini tidak terasa nih Bapak Ibu, ini waktunya udah habis nih, padahal kayaknya baru aja mulai nih ya. Udah cepet banget selesainya. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Mungkin Ibu sedikit nih, Mbak Julia. Jadi bagi para pelaku usaha, meskipun pada tahun 2024 ini makanan dan minuman sudah diwajibkan, ya. tapi tidak kemungkinan bagi teman-teman pelaku usaha yang barang gunaannya itu segera untuk dihalalkan. Curi start, iya, ngapain nunggu wajib kalau sekarang sudah dibuka secara sukarela, itu boleh untuk mengawali gitu. Karena di sini adalah komitmen dari pelaku usaha untuk merebranding mereknya. Berarti harus cepet-cepet ya Pak ya? Iya, jangan tunggu diwajibkan. Kalau sudah dibuka meskipun secara sukarela, itu boleh banget untuk didaftarkan gitu Mbak Juliana. Buat Bapak Ibu nih yang punya barang bawaan nih, bisa langsung didaftarkan di LPH BBS PJI KKP. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Masya Allah ini 1, 2, 3, 20, 50, 100. Terima kasih semuanya yang hadir di sini dan terima kasih teman-teman yang ada di Instagram Live. Saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan baik dari perkataan maupun perbuatan saya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa kunjungi buat 40 sampai 41 LPH BBS PJI KKP. Dan bagi yang belum dapat gift tadi dari saya, yang belum dapat souvenir, silakan ke bot karena kami punya mini games. Mini games nanti bisa dapat hadiah-hadiah cantik dari LPH BBS PJI KKP. LPH BBS PJI KKP, plat merah, harga murah, kualitas mewah, petugas ramah, semua sumringah.